Selamat sore teman-teman. Saya Oke. sharing aja sih sebenarnya, nggak expert juga dalam olahraga, tapi apa ya, yang pengalaman yang dirasain saat olahraganya jadi di rumah. Misalnya kan olahraganya ikut kayak komunitas gitu. Jadi pertama mungkin kenapa sih kita harus olahraga di rumah? Nah, mungkin alasan utamanya karena murah dan gratis gitu kan. Terus kayak kita bisa fleksibel, ngatur terserah kita mau gimana. Terus kayak ya dalam masa pandemi ini juga kayak kita nggak boleh keluar karena ada virus atau segala macam gitu. Terus kayak kalau olahraga di rumah kan kayak nggak awkward gitu kan, kayak nggak diliatin orang kalau gerakannya salah atau gimana. Terus bisa pakai apa aja terserah, mau pakai celana doang, mau pakai baju doang, ya terserah gitu kan. Jadi kayak bebas, nggak perlu memikirkan branding orang gitu. Jadi mau pakai brand olahraga apapun terserah. Terus kita bisa kontrol menu. Jadi kayak kita bisa misalkan mau fokusnya ke penurunan berat badan kah, atau mau strength-nya, mau pembentukan otot kah, atau mau biar kuat ngangkat-ngangkat kah. Nah itu kayak kita bisa tentuin sendiri gitu. Nah, cerita pertama kenapa saya mulai berolahraga itu karena awalnya kan pindah ke Surabaya, terus kayak gak punya teman. Akhirnya gimana caranya punya teman, akhirnya ikutan komunitas olahraga. Salah satunya cari temennya gitu. Jadi ngapain ya gitu. Tadinya pengen kayak ikutan acara apa ya, kayak sharing sharing apa kelas inspirasi atau seribu guru gitu, tapi kayaknya rasanya terlalu berat gitu. Ya terlalu, ya nggak pengen yang ribet-ribet gitu. Jadi akhirnya memutuskan olah ikut ikutan ke komunitas olahraga. Nah pertama kali ikut rasanya kayak mau mati gitu, karena pas masuk langsung berat gitu kan si intensitas olahraganya. Jadi kayak, tapi lama-lama akhirnya cukup bisa ngikutin sih gitu. Nah yang saat mau mulai pertama untuk olahraga di rumah itu yang penting itu niat gitu. Kayak ya udah sih niat aja, kayak kalau semuanya kalau nggak pakai niat susah. Terus kayak set goalnya untuk apa, misalkan kayak mau ikut event lari, mau ikut uh, bodybuilding contest mungkin, atau mau ikut Ya. atau pengen misalkan bentuk badan lebih bagus, atau pengen ya turunin berat badan. Nah itu tuh ngaruh sama menu olahraga yang dipakai atau gerakan apa yang digunain gitu. Nah terus mulai dari yang kecil gitu, jadi kayak makin lama porsi latihannya ditambah, makin lama bebannya ditambah, makin lama makin berat gitu. Jadi kita harus mulainya step dari awal kecil gitu. Nah ini tips and trick dalam home workout di masa pandemi ini, mungkin frekuensinya 2-3 kali seminggu, boleh sampai 5 kali, tapi dalam seminggu biasanya harus tetap ada jedanya, istirahatnya gitu. Terus durasinya 30-45 menit. Nah, intensitasnya itu sedang. Kenapa? Nanti kita bahas kenapa sedang. Dan nggak boleh sampai yang intensitas tinggi itu, karena ada nanti kita bahas. Terus tipe latihannya macam-macam, bisa aerobik, bisa strength, bisa flexibility. Jadi kalau flexibility itu kayak lebih mungkin ke yoga gitu, atau strength itu lebih kayak aerobik itu mungkin ke lari, terus aerobik, senam aerobik. Gitu. Nah waktu latihannya ini lagi puasa, ya mungkin bisa, kalau yang nggak puasa mungkin bisa pagi-pagi. Itu kayak menurut aku sih lebih waktu yang paling tepat untuk berolahraga sih, karena enak aja udaranya, terus kayak ya paling enak lah. Karena puasa biasanya waktu yang paling tepat adalah menuju buka puasa. Jadi kita puasa capek, terus nanti langsung bisa buka, langsung menghindari dehidrasi juga. Jadi kayak kita bisa langsung minum, kita bisa langsung ganti nutrisi yang hilang gitu. Kita bisa ganti kalori yang hilang gitu. Terus kalau enggak buka puasa, setelah buka 1-2 jam. Biasanya tergantung sih, ada orang yang nggak biasa makan dulu sebelum olahraga, ada yang harus nunggu 1-2 jam. Nah ini beda-beda. Kalau aku sih biasanya nggak makan sama sekali sebelum olahraga. Jadi kayak kalau mau olahraga
sebelum olahraga makan tuh aku malah muntah gitu. Nah, terus tips and tricks yang terakhir mungkin cari temen ya. Jadi kayak kita bisa ada motivasi lain gitu atau cek progres sama-sama bareng-bareng gitu. Jadi kayak kalau sendiri sih emang aduh males gitu. Ini juga udah lumayan nggak ketemu teman-teman yang olahraga juga. Jadi kayak kadang udah lama juga nggak olahraga sendiri gitu. Nah, terus downs-nya jangan lebih dari 60 menit. Apalagi untuk yang aerobik ya. Jadi kalau yang aerobik itu yang contohnya menghasilkan keringat sangat banyak. Contohnya kayak si lari, terus apa namanya, senam aerobik. Nah itu tuh jangan lebih dari 60 menit. 60 menit itu bahkan udah hitungannya tuh udah atlet gitu. Jadi kalau bisa di bawah 60 menit. Terus nggak boleh kurang minum. Jadi makanya itu tadi pas buka puasa, habis itu langsung kita minum. Terus jangan ngerokok juga karena kalau ngerokok terus olahraga itu tuh kayak nurunin imun gitu loh. Jadi kayak pertahanan tubuhnya jadi rendah gitu. Terus intensitas latihannya hindari latihan tinggi, crossfit, HIIT, high interval apa ya, HIIT pokoknya. Terus sama hindari beban maksimum. Jadi kalau misalnya gym gitu, beban yang dipakai misalnya biasanya 20 kilo gitu. Ya, untuk yang sekarang jangan sampai maksimal 20 kilo, jadi kayak 15 gitu atau 10 gitu. Nah, kenapa nggak boleh lebih dari 60 menit dan nggak boleh pakai intensity yang tinggi karena nanti risk infection-nya tinggi gitu. Jadi karena ada beberapa saat 3 sampai 48 jam setelah kita berolahraga itu kayak imun pertahanan tubuh kita tuh turun gitu. Jadi kayak ada telah masuk virus untuk masuk gitu. Jadi kayak kalau bisa sampai rendah aja. Jadi ini kayak nguatin imun terus sudah selesai. Gitu. Jadi jangan sampai nge-push diri kita terlalu sampai high ini. Jadi nanti malah imunnya malah turun terus karena kecapean gitu. Nanti imunnya turun. Gitu. Jadi mendingan olahraganya yang biasa aja, tapi tetap aktif bergerak. Ya ini jadi kayak makanya dalam 3 sampai 84 hari setelah berolahraga itu harus makan yang baik, minum yang baik, istirahat yang cukup gitu. Jadi kayak dan apa ya, nggak boleh apa ya yang adanya kan habis olahraga tapi habis itu makan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau habis olahraga makan justru kita harus mengganti kalori yang keluar dengan berolahraga, kita harus ganti dengan yang masuk gitu. Nah terus olahraga yang mungkin biasanya dilakuin di rumah itu peregangan dulu kayak biasalah gitu. Terus pemanasan itu nanti ada beberapa gerakannya di selain ini. Main menu ini kita bisa tentuin dari misalkan kayak goalnya kita mau apa, misalkan mau nurunin berat badan, berarti main menunya itu lebih banyak di cardio. Kalau misalkan kita mau bentuk upper, mau bentuk ini badan apa, abs, sorry bukan abs, bicep atau dada gitu, misalkan itu lebih banyak gerakannya push up atau ya push up, pull up gitu. Atau kalau misalkan mau gerakannya kekuatan kaki gitu bisa squat atau bisa gerakannya apa lagi. Terus yang terakhir itu core atau abs. Biasanya itu yang penting karena core itu kayak intinya dalam semua gerakan gitu. Jadi kayak kalau gerakannya nggak terkunci, kadang-kadang itu masalahnya di core. Jadi core itu harus selalu ada sama pemanasan gitu. Pemanasan itu biasanya bentuknya juga kayak kardio sih. Jadi kita kayak nyiapin olahraga diri kita buat menu selanjutnya gitu. Jadi kayak biar terpacu, gitu. Biar nggak kaget. Gitu. Nah terus nanti habis itu ada pembinaan terakhir. Nah ini menunya mungkin yang biasa gue lakuin. Ini ada 3 round, 3x3. Jadi ada berarti ada biasanya satu item ini ada 3 atau 4 gerakan, terus itu nanti ada 3 kali repetisi. Biasanya jarak istirahatnya antara 1 menit sampai 30 menit gitu.
Nah terus habis itu bisa main menu. Nah ini mungkin lebih ke kaki. Nah ini lebih ke upper body. Nah ini abs harusnya. Ini abs menu gitu. 3 round juga. Nah mungkin untuk pemula bisa ikutinnya yang ini dulu gitu. Jadi kayak dalam seminggu kita gerakannya cuma ini doang gitu, kayak jumping jack, squat hold, split lunges sama high knee. Nah, itu cukup sih sebenarnya. Cuma ini lebih banyak ke cardio. Jadi kalau misalnya yang kurus gitu kayak Riva atau ya yang lain lah. Ini ada Riva kalau di sini. Ya kalau yang kurus gitu sebenarnya nggak terlalu perlu untuk kayak jumping jack gitu ya. Mungkin butuh tapi kayak pemanasan aja gitu, nggak perlu banyak-banyak. Soalnya nanti malah kering gitu karena kalau lari, kebanyakan lari kan kalau kita lihat pelari itu banyak kan nggak ada yang badannya gede gitu kan, nggak ada yang badannya. Kalau emang makanya tadi kenapa setting up goal itu penting karena kalian misalkan maunya bentuk badan jadi bagus gitu, tapi ujung-ujungnya malah lari ya ototnya habis gitu. Jadi kalau misalkan emang mau setting up goalnya mau bentuk badan berarti banyakin gerakan yang strength atau ya beban lah kalau misalnya yang dan hindari kardio gitu. Udah. Dan mungkin kalau misalnya mau nyobain beberapa aplikasi di ya sekarang banyak banget sih aplikasi, ada Pilates, Make Training, terus beberapa Instagram komunitas juga share menu gitu kayak gini dan kalian bisa ngikutin gitu. Sama di YouTube. Biasanya sih aku kalau misalnya ini nggak tahu apa namanya gerakannya gimana ya cari aja di YouTube pasti ada, atau di mana gitu gerakannya apa pasti ada gitu. Udah gitu aja sih. Oke, terima kasih Caca. Yeah. Ini pertanyaan banyak loh, jadi kita mulai aja ya. Ini dari Iqbal dulu ya. Aku awkward kalau di rumah, Ca. Gimana kalau mau olahraga di rumah? Di Ada kamar, saran mungkin dari Caca? Kalau mau olahraga di rumah biar nggak awkward. di kamar dikunci sih biasanya. Oh, Ya, gitu ya. malah lakukan hal yang macam-macam. Kalau saran dari Kevin, cari sudut tergelap ya. Iya. Dan tidak terekspos. Yeah. Oke, terus ini yang pertanyaan-pertanyaannya agak banyak ini aku skip aja ya. Terus mana. Motivasi. Cari temen juga caranya. Susah ya nyari temen ya kalau lagi begini. Oh nih dari Tomo nih. Tanya dong Ca, pernah baca artikel katanya olahraga yang baik dilakukan saat perut paling kosong. Itu benar nggak ya? Terus abis itu baiknya makan atau minum apa? Oke. Yang kalau aku sih jujur lebih prefer nggak makan, karena kayak kalau habis makan tuh malah jadi mual, muntah gitu kan. Jadi kalau biasanya dikasih jarak minimal 2 atau 3 jam sebelum olahraga itu nggak makan, ataupun misalkan habis kalau emang biasanya kan aku latihan jam 8, kalau reguler itu jam 8. Jadi kalau misalkan sebelumnya belum makan malam emang sengaja diakhirin aja, jadi emang olahraganya dalam keadaan lapar. Tapi sebenarnya itu nggak baik juga karena takutnya kita kurang nutrisi terus malah hilang gitu si lemak badan apa kayak otot-ototnya ikutan hilang gitu. Jadi harus badannya hilang. Jadi harus ya yang paling tahu tubuhmu kan dirimu sendiri. Jadi kayak ya biasanya lebih baik tergantung kebiasaan gitu. Cuma kalau aku emang kebiasaannya enggak makan. Nah setelah olahraga baru makan. Baiknya makan minum apa? Ya kalau aku sih orang tipe yang nggak suka ngatur makanan gitu. Jadi kayak ya udah makannya terserah aja. Cuma paling baik itu adalah gula yang nggak kompleks kayak buah-buahan, Pocari Sweat gitu. Yang intinya sebenarnya harus ganti cepat itu adalah minum gitu sih, sama gula apa ya? Gula bukan gula kompleks gitu tapi kayak gula sederhana. Ya gula sederhana. Oke, Ca, makasih Ca. Lanjut ke Babal ya. Ini mungkin Aing juga nggak ngerti sih. CrossFit itu apa sih?
CrossFit itu apa ya? Jadi ada namanya high intensive training gitu kalau nggak salah. Jadi CrossFit itu menggabungkan beban sama si high intensity itulah. Nah itu tuh biasanya gerakan misalkan burpee, mountain climber, high knee, terus itu nggak pakai rest gitu. Jadi kayak dalam sekali jalan itu semua gerakan ini langsung dilakukan. Jadi habis burpee 10 langsung mountain climber 15, langsung high knee 20 langsung baru habis itu istirahat. Jadi itu high tahu aku gitu. Oke. Ini dari Oki ya. Kalau kardio terus ini apa sih HIIT ini? Gitu maksimal 1 jam juga. Kardio itu bahkan lebih baik 45 sampai untuk yang dalam masa COVID ini ya, karena itu ngaruh sama yang tadi apa sih namanya lupa. Ya pokoknya sama rate penularan gitu. Jadi yang 60 menit itu bahkan disarankannya untuk atlet gitu. Jadi kalau kita yang bukan atlet lebih baik 30 sampai 45 menit. Oke. Ini yang pertanyaannya Berla tadi kayaknya udah dijawab ya. Yang kalau nggak makan sebelum olahraganya masih maksimal nggak? Aku sih kayaknya masih maksimal. Tapi apa emang tergantung orang-orangnya juga ya? Iya, tergantung orang-orangnya juga sih. Ada yang takutnya pingsan juga gitu. Karena beberapa kali ya ikut latihan itu pertama kali langsung enggak gitu pingsan. Oke, gerakan. Ini contoh gerakan ya. ini gue contohin aja ya. Sorry. Gue tadinya mau cari ininya apa? Cari gambarnya tapi males gitu. Oh, mending langsung dipraktekin ya? Iya, kayak kelamaan. Coba nanti kalau ada pertanyaan lain, Kakak Rani langsung tanya aja. Ini coba gue contohin ya. Misalkan ini jam presentasinya di close dulu biar lebih fokus. Di close dulu lah. Ya. Tapi gue nggak kelihatan dong. Oh, ya bentar. Bisa. Bisa kok. Nah. Misalnya jumping jack. Oke. Squat. Oke. Kayak buat di belakangin. Terus ini kalau bisa lutut sama ujung kaki tuh nggak melebihi gitu. Jadi kayak nggak boleh kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Jadi lurus gitu, nggak boleh. Kalau squat ya, jadi ke belakang gitu. Terus squat hold ya sama aja, cuma ditahan seperti itu. Kayak gitulah. Weight lunges. Ini high knee, mengangkat. Sudah. Oke. Oh iya. Tadi ada yang nanya ini berarti. Oh wow, oke. Nah, sampai ini. Terima kasih atas ininya. Turun lompat itu push up atau gimana? Kenapa? Push up. Siap tadi push up tadi ya? Yang burpee itu ya? Ya, push up. Wow. Soalnya tadi ada nanya juga burpee itu apa? Ya, itu tadi ya yang dipraktekin. Kalau yang tadi nggak pakai burpee namanya, nggak pakai push up namanya sprawl. Oke. Biar kita push up gimana caranya? Hari ini 2, besok 4, besoknya lagi 5, besoknya lagi 6, gitu aja. Ini dari Babal, ada yang ngerasa abis sit up pusing nggak? Atau abis olahraga apapun yang tiduran berbaring, lalu berdiri terus tiba-tiba pusing. Mungkin Caca tahu penyebabnya apa? Ini pada bilang darah rendah. Ini benar nggak nih? Mungkin juga sih. Cuma biasanya emang yang kalau nggak jarang gerak, biasanya jatuhnya jadi pusing gitu. Makanya waktu pertama kali aku ikut latihan itu, dia langsung pusing. Makanya kalau bisa step by step gitu. Jadi kalau misalkan hari ini jadi kalau misalkan
Jadi nggak boleh langsung banyak gitu loh. Jadi lebih baik gerakannya dikit-dikit tapi benar gitu. Jadi kayak misalnya hari ini push up 2 dulu sama burpee 10 gitu misalnya. Besoknya ya agak pusing lah pasti. Besoknya burpee-nya 10 lagi, masih pusing nggak? Kalau udah nggak pusing baru naikin lagi gitu biasanya. Oke. Ini dari Jelly, nanya dong, emang habis olahraga nggak boleh langsung minum ya? Mesti nunggu setengah sampai 1 jam dulu gitu. Boleh sih, asal jangan kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan sih muntah, ya tetap si muntah. Seru juga ya, muntah ya? Gue suka muntah kan. Terus, apa lagi nih? Olahraga di rumahnya nggak ngebebani lutut. Ngomongin lutut ya. Fitness untuk arsitek. Ada gerakan khusus gitu ya? Olahraga di rumah yang nggak bebanin lutut. Ya ini abs menu atau sama push up. Push up tapi ada lututnya sih. Kalau lompat-lompat gitu nanti kumat. Faktor umur ya. Gelo. Aduh.